Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Bapak kami mau menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Bapak. Kami siap untuk memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. 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 Biar segala pujian syukur kita naikkan kepada Raja di atas segala, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Karena Tuhanlah yang selamatkan kita, karena Tuhanlah yang telah menyembuhkan kita. Kita mau nyanyikan segala pujian dan syukur kita hanya bagi Dia. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari kita mau sama-sama angkat pujian kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus.
sembah, 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 sembah. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Tuhan, segala pujian syukur kami Tuhan boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Bila setiap hari kami mau boleh menaikkan syukur kepadamu Tuhan, berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa kami siap, kami buka hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap apa yang dipersiapkan boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersatu hati Bapa, kami berdoa untuk Pak Jumat yang ada di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, bilur-Mu sanggup menyembuhkan Pak Jumat. Terima kasih Tuhan, segala sakit yang dirasa Tuhan kami percaya Kau sudah tanggung di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, kita akan baca dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan apa yang menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, puji nama Tuhan, haleluya ya. Hari ibadah adalah hari perayaan kita, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan kita dengan Allah. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, semua dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Allah. Salam juga, selamat pagi untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi mari kita punya pemahaman bahwa ibadah itu adalah sebuah perayaan ya. Bapak Ibu, kalau perayaan itu dirayakan sendiri apa bersama-sama? Bersama ya, dan itu kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu menyenangkan ya. Ayo kita plesir, wah bareng-bareng plesir, dan itu diharap-harapkan untuk bisa terjadi ya. Ayo kita mungkin Natalan kemana ya, bersama-sama, semua menyenangkan. Nah ibadah juga suatu perayaan kebersamaan kita dengan Tuhan ya. Nikmati ketika kita ibadah, nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan periksa bersama-sama tentang hidup dalam situasi dan lingkungan ya,
situasi dan lingkungan yang baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lu apa ini ya? Wong saya nggak pindah rumah kok ya. Rumah saya dari dulu sejak lahir di sini. Lingkungan yang mana ya? Coba Mbak Nanda ditampilkan dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ya. Nah, saya ingatkan lagi saudaraku, kita ini dulu seperti ini ya. Nah, ya, kita ada di sini ya. Kita ini sebagai orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Nah, kemudian diangkat oleh Tuhan, dipindah ke sini loh, lingkungan yang baru ini loh, ya. Lah mungkin kita sudah dipindah sini itu selama berapa lama, ya? Saudara dan saya percaya atau beragama Kristen misalnya ya. Beragama Kristen belum tentu orang percaya ya. Orang percaya itu ada, orang percaya pasti beragama Kristen, tapi orang beragama Kristen belum tentu orang percaya. Karena orang percaya itu ditandai dengan apa? Taat. Orang percaya itu ditandai dengan apa? Hidup dalam lingkungan yang baru ini, ya. Hidup menurut firman Tuhan. Nah, ketika kita dipindah ke sini, ya, kita sekarang dalam suasana yang baru. Berapa lama saudara merasakan ada di sini? Mungkin sudah sejak lahir beragama Kristen. Tapi sejak kapan kita masuk dalam lingkungan ini? Yaitu kesadaran bahwa kita ini sudah dipindah oleh Tuhan, ya. Bukan karena agama Kristen saja, oh bapak saya, ibu saya ngajari saya ke gereja, saya enggak boleh pindah agama. Sementara hatinya masih di sini, ya. Hatinya masih di sini. Nah, saudaraku, kita masuk dalam lingkungan yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita baca lebih dulu Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini bersama-sama. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Sudah menemukan atau mungkin bisa dibaca di depan ya. 1, 2, 3. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Amin ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, ayat ini menyatakan bahwa aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, ya. Dipindah dari keadaan lama menjadi keadaan baru. Aku akan mengangkat. Jadi kalau dulunya tinggal di dalam lumpur dosa, dalam keduniawian, sekarang dipindah. Kamu sekarang umatku, ya. Bukan lagi tinggal di dalam lumpur dosa. Haleluya. Dan dikatakan supaya kamu tahu, merasakan gitu loh ya. Merasakan bahwa akulah Tuhan Allah. Seberapa banyak kita merasakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Kalau kita merasakan bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Tuhan itu Allah kita, sesembahan kita yang terutama dalam hidup kita, kita pasti mendengarkan Dia, ya. Dan dikatakan, dan aku yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya, Bapak Ibu, orang-orang Israel ketika ada di dalam perbudakan orang Mesir, ya, mereka enggak berdaya untuk keluar, untuk bebas dari perbudakan itu, enggak berdaya. Hatinya meronta, kepingin aku enggak mau jadi budak, ya, tapi enggak bisa. Berapa banyak di antara kita yang seringkali merasakan hal ini? Aku ada di bawah tekanan dosa, aku enggak mau hidup seperti ini.
Aku nggak bisa ibadah, aku nggak bisa mendengar, aku nggak bisa berdoa. Senantiasa tiap hari sibuk dengan waktu-waktu habis dengan segala kegiatan sampai lupa kebersamaan dengan Tuhan. Berapa banyak kita merasakan hal ini, aku kok gini ya hidupku, atau kita nggak merasa, ya. Nah, ketika Tuhan melihat orang Israel diperbudak, ya, sebab itu Tuhan merencanakan, aku akan memindahkan, aku akan mengangkat kamu, aku akan membebaskan kamu dari perbudakan orang Mesir dan menjadi umatku. Kalau dulu diperbudak oleh Mesir, sekarang menjadi umat Allah yang harus taat kepada Tuhan. Kalau dulu taat kepada Mesir, tapi sekarang taat kepada Tuhan. Haleluya, puji nama sekarang. Nah, setelah kita dipindah, Tuhan gak nuntut untuk taat dulu, ya. Kamu harus ini, harus itu, harus nyembah Tuhan Allahmu, tidak. Tapi dikeluarkan dulu. Dibebaskan dulu dari perbudakan, ya. Setelah dibebaskan baru, ya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya, melepaskan kita, memindahkan kita dalam lingkungan yang baru, maka kita harus tinggal di situ dengan lingkungan yang baru itu. Jangan dalam lingkungan yang lama. Sudah dipindah di lingkungan yang baru, tapi hatinya di lingkungan lama. Nah, ini yang membingungkan, ya. Dan ini tidak akan pernah menikmati suasana bahwa Allah itu Tuhan kita, ya. Puji nama Tuhan. Nah, lingkungan yang baru, situasi yang baru itu seperti apa, ya? Anggap saja mulai hari ini saudara merasa bahwa saya sudah pindah di lingkungan baru. Nah, gak usah mikir yang lama-lama, ya. Yang lalu-lalu mungkin gagal. Kita sudah di lingkungan baru tapi hatinya masih di lingkungan lama, ya. Mari kita belajar bahwa hari ini saudara sudah dipindah di lingkungan yang baru. Nah, di situ kita harus hidup. Lingkungan baru dan situasi baru itu seperti apa, ya? Yang pertama, lingkungan baru, situasi baru itu hidup dalam pimpinan Tuhan, ya. Coba dibaca Keluaran 13 ayat 22. Keluaran 13 ayat 22. Silakan. Yang tugas apa? Ya, kita akan baca Keluaran 13 ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir itu ada tiang awan di depan, belum di atas, ya, di depan. Tiang awan itu tidak beralih dan tiang api kalau malam menjadi tiang api. Coba tampilkan gambarnya Mbak Nanda. Nah, saudaraku, Tuhan memimpin orang Israel keluar karena mereka nggak tahu jalan kemana, ya. Keluar dari tanah Mesir setelah mereka merayakan Paskah di Mesir, menaruh darah di ambang pintu, ya. Kemarin sebetulnya ditampilkan gambarnya tapi LCD-nya macet. Nah, ini loh, ada Allah di depan mereka. Allah memimpin mereka sehingga mereka tahu jalan kemana. Sampai akhirnya mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan ini sampai di tepi laut Teberau, ya. Ini menurut pimpinan Tuhan. Padahal jalan ini lebih jauh. Ada jalan yang lebih dekat. Apa Tuhan gak tahu jalan? Bukan. Tapi Allah mau supaya perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan
turut kehendak Tuhan. Ya. Kalau orang-orang Israel pada zaman Yusuf, ya, ini sudah anak cucu Yusuf, ya. Pada zaman Yusuf mereka bisa kembali pulang pergi dari Kanaan ke Mesir itu setahun bisa 2 kali, ya. Tapi saat ini ketika orang Israel dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, saudaraku, perjalanan mereka 40 tahun baru tiba di Kanaan. Apa Tuhan gak tahu jalan? Enggak. Dan ini yang seringkali kita alami. Jalan itu kan pendek. Kok Tuhan menuntut saya ke jalan yang jauh? Tuhan ini keliru. Dan kita mulai pakai pikiran kita sendiri. Aku gak mau dipimpin Tuhan. Tentu tidak demikian. Ini lingkungan yang baru. Kita mau nurut pimpinan Tuhan. Karena Tuhan yang berjalan di depan mereka dengan tiang awan. Dikatakan ayat itu, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam. Jadi ini akan menjadi tiang api pada waktu malam. Supaya apa? Orang Israel tidak kegelapan. Kalau satu-satu orang nyumet obor sendiri-sendiri, susah, ya. Berapa banyak ini orang, ya, kemah-kemah yang mereka buat. Nah, saudaraku, Tuhan memberi pimpinan. Ini lingkungan yang baru setelah mereka keluar dari Mesir, ya. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka harus nurut ini tiang awan ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Coba kita baca Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Haleluya, janji Tuhan, ya. Saudaraku, Tuhan memberikan, dikatakan, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan kamu harus dengarkan dia, ya, dikatakan, ya. Malaikat itu melindungi kamu. Kamu harus dengarkan perkataan malaikat itu. Nyanya kecil ya di sini, ya. Kamu harus dengarkan perkataannya, nya kecil, bukannya Tuhan. Jadi malaikat yang ditempatkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak melihat malaikat yang ada di depan kita. Tetapi ada pemimpin-pemimpin rohani dalam hidupmu. Itulah malaikat yang ditaruh oleh Tuhan, dengarkanlah dia. Karena dia akan melindungi kamu. Melindungi dari apa? Melindungi dari dosa, melindungi dari jalan yang salah. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ini lingkungan baru. Jadi kita perlu mendengar pimpinan Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara melewati malaikat-malaikat itu. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah taruh di depan saudara. Apakah kita mau mendengarkan? Kadang-kadang banyak orang malah menutup diri. Jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu Tante Nari. Nanti saya dimarahi. Kadang-kadang kita membentengi diri. Padahal malaikat itu akan menuntun, saudara, ya. Dan pada waktu itu, pada waktu orang Israel itu ditempatkannya tiang api ini, tiang awan ini. Dan ini yang akan menuntun perjalanan orang Israel. Jadi lingkungan baru itu lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang hidup dalam pimpinan dan naungan Tuhan.
Kalau kita mau dipimpin, pasti kita akan merasakan naungan Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau dipimpin, dan ayat itu mengatakan jika kamu tidak mendengarkan perkataannya dan mendurhaka kepadanya, pelanggaranmu tidak akan diampuni. Dahsyat ya. Saya kapan tuh mendengar firman Tuhan, khotbah dari seorang hamba Tuhan. Tuhan itu bisa menjadi Tuhan yang penuh kasih luar biasa. Tapi Tuhan juga bisa, manusia menganggap Tuhan itu kejam. Jika kesempatan untuk bertobat itu sudah diberikan dan diabaikan, kesempatan untuk berbuat baik itu diberikan tapi diabaikan, maka apa yang menjadi aturan Tuhan, peraturan Tuhan, kebinasaan. Makanya banyak orang berpikir nggak mungkin Allah itu menciptakan neraka, karena Tuhan itu penuh kasih. Neraka tidak diciptakan untuk umat manusia, tapi di neraka diciptakan untuk malaikat-malaikat yang jatuh. Dan anehnya banyak orang yang mengikuti malaikat-malaikat yang jatuh itu. Siapa itu? Iblis. Nah, akhirnya bertempatlah di neraka. Tuhan tidak menciptakan neraka untuk saudara, untuk umat manusia, tidak. Tapi ketika kita tidak mau dengar, tidak mau taat, ya itu bagian kita. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita masih punya waktu, kesempatan, ya, lakukan yang terbaik supaya hari esok yang penuh harapan itu boleh kita nikmati. Ujung dari perjalanan kita sampai pada tujuan. Mana itu? Kanaan. Kanaan itu apa? Kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Ini lingkungan baru yang pertama yang harus kita ubah ya. Mindset kita, pikiran kita, aku sekarang sudah tinggal di lingkungan baru, jadi aku harus taat pada pimpinan Tuhan ya. Yang kedua, lingkungan baru itu seperti apa? Keluaran 15 ayat 26. Ada yang mau bacakan? Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya. Perhatikan saudaraku, jika kamu sungguh bukan sepintas lalu ya, tapi sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, memasang telinga mendengar, dan Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang dunia, orang Mesir ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini lingkungan yang baru. Ada hukum, ada peraturan ya. Jika kamu sungguh mendengar, melakukan, dan perlindungan Allah itu nyata. Haleluya. Bukan berarti saudara tidak bisa sakit. Mungkin bisa, itu atas kehendak Tuhan. Ya. Dan penyakit yang kita terima kalau Tuhan izinkan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tapi penyakit yang membuat saudara sampai berdosa itu tidak akan. Haleluya. Mungkin kita bisa sakit, atau mungkin keteledoran kita dalam menjaga kesehatan kita bisa sakit ya. Tapi ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan menyadarkan, membuka mata hati kita melalui sakit. Kita sadar akan segala kelemahan dan dosa kita. Nah, lingkungan yang baru itu apa? Lingkungan yang baru itu hidup dipimpin oleh Tuhan yang pertama. Yang kedua, lingkungan yang baru itu kita punya peraturan.
Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita tidak usah baca semua, coba dibuka. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat ayat 1 sampai 2 dulu. Silakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Tuhan mengucapkan firman-Nya dan kemudian ditulis oleh Allah sendiri dalam 2 loh batu. Allah sendiri yang menulis dan memberikannya kepada Musa 10 hukum. Jadi saudaraku, sekarang orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir ada lingkungan baru. Apa itu? Ada 10 hukum yang harus mereka taati. 10 hukum ini tidak diberikan Allah ketika mereka ada dalam perbudakan. Karena Tuhan tahu ini pasti tidak mampu. Dikeluarkan dulu. Ya. Setelah keluar maka Tuhan memberikan hukum. Karena mereka sudah tidak lagi di bawah penindasan Mesir. Nah sekarang ini loh hukum, lakukan. Jadi saudaraku, lingkungan yang baru, saudara dan saya punya peraturan hidup. Peraturan hidup, jangan sembah Tuhan, jangan sembah Allah lain, jangan ada Allah lain di hadapanku, ya. Jangan membuat bagimu patung. Peliharalah hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini peraturan. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Jangan berdusta. Ini hukum yang harus mereka taati. Nah sekarang saudara dan saya juga punya hukum, peraturan. Berapa banyak kita melanggar peraturan Tuhan. Tapi oleh anugerah Allah, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk melepaskan kita, membebaskan kita, membuat kita mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu mari, ini lingkungan baru. Jangan saudara mengabaikan. Ada banyak firman yang kita dengar melalui Alkitab. Ini firman, ini peraturan. Dan kalau saudara tidak membaca, memeriksa, kita nggak ngerti peraturan Tuhan sehingga kita berjalan sembarangan. Jadi saudaraku, lingkungan yang baru, mari perhatikan firman yang sudah ada di depan saudara, yang sudah ada di tangan kita. Tiap hari kita bisa baca, ya. Satu saat firman ini akan dimusnahkan. Mungkin orang-orang yang membenci Tuhan ketika pemerintahan ini berubah, Alkitab dimusnahkan, tidak ada lagi. Orang membaca lembaran demi lembaran, sobean demi sobean. Itu pun membacanya di dalam goa-goa, di dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Saat ini selagi kesempatan masih ada, jangan buang kesempatanmu untuk membaca, merenungkan, ya, firman Allah. Haleluya. Karena itu yang akan menuntun hidupmu. Ini lingkungan baru. Haleluya. Kalau dulu hidup kita diatur oleh Mesir, oleh dosa. Orang Israel dulu diperbudak oleh Mesir dan mereka harus nurut. Kamu harus kerja. Harus kerja, harus kerja. Hati mereka haus akan Allah tapi enggak terlaksana. Itu dulu. Kalau dulu kita diperbudak, kerja, sibuk. Gak ada waktu untuk Tuhan. Itu dulu. Tapi sekarang kita punya peraturan baru, ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada salah satu hukum, ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan perayaan bersama Tuhan, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Lingkungan yang baru ketiga apa? Yang pertama, hidup dipimpin oleh Tuhan. Kedua, hidup dalam peraturan-peraturan Tuhan. Ini lingkungan baru. Kalau saudara merasa sudah dipindah, hiduplah seperti ini, ya. Dan yang ketiga, Keluaran 16 ayat 14 sampai 15. Ketika embun itu telah menguap,
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Oke, terima kasih. Ya, untuk yang poin kedua tolong ditampilkan gambarnya Mbak Nanda. Ini ketika orang keluar dari tanah Mesir, ya, dalam perjalanan Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung, dan di atas gunung inilah Tuhan memberikan hukum. Ini luar biasa, batu dengan tulisan tangan Allah sendiri. Tidak ada orang yang seperti Musa mendapat benda, mendapat sebuah batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Dan ini enggak boleh main-main. Tapi setelah Musa turun dari gunung, orang Israel dilihat mereka menyembah lembu emas. Oleh karena kemarahan Musa, aduh orang Israel kok bandel ya. Mereka menganggap lembu emas itu yang memimpin mereka. Tuhan disamakan dengan lembu emas. Dan dua loh batu ini dibanting sama Musa, hancur. Tapi Tuhan tidak mau kehilangan isi dari 10 hukum Taurat ini. Tuhan perintahkan Musa, kamu buat lagi, ya, kamu buat lagi batu yang sama besarnya dengan apa yang sudah kamu terima. Kamu naik ke atas gunung dan Allah yang menulis. Haleluya. Allah begitu mengasihi orang Israel sampai dia memberikan hukumnya supaya orang Israel yang hidup di lingkungan baru itu hidup menurut peraturan Tuhan. Yang ketiga sudah kita baca tadi bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak punya makanan, apa yang harus bekal mungkin ada dibawa dari Mesir, tapi enggak selamanya ada. Setelah habis apa yang mereka akan makan? Nah, Tuhan memberikan makanan baru, ya. Dalam perjalanan selama 40 tahun itu Tuhan memberikan makanan baru. Tadi kita sudah baca dari Keluaran 16. Di ayat 14 saya baca lagi, dikatakan ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apa ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Maka Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Jadi makanan baru bagi orang Israel ketika mereka keluar atau masuk di lingkungan yang baru. Apa makanan baru itu? Roti dari surga. Dan itu tiap hari mereka dapatkan. Kalau dulu di Mesir makanannya bukan itu. Di Mesir makanannya makanan Mesir, mungkin lebih enak di lidah. Ya. Ada semangka, ada daging, ada es, makanan di Mesir. Tapi sekarang di lingkungan yang baru Tuhan memberikan makanan baru. Mana? Firman Allah. Mana itu gambaran dari firman Allah. Dan ini yang harus saudara dan saya makan tiap hari. Sebagaimana saudara makan tiap hari nasi supaya tubuhmu sehat, tubuhmu kuat. Haleluya. Nah, kalau kita mengabaikan makanan rohani ini, maka jiwamu, kerohanianmu lemah. Dan makanan, kalau kita sudah sadar bahwa aku hidup di lingkungan baru, makanan baru harus, tidak bisa tidak, harus kita makan. Bukan hanya dibaca tapi direnungkan. Setelah dipahami dilakukan. Kalau belum dipahami tanya sama Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita mengerti kita melangkah, ya. Jangan mengerti kemudian kita nggak bisa kita letakkan. Aku nggak bisa kok.
kita nggak jalan nanti ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini lingkungan baru. Apa makanan kita dulu? Mungkin makanan kita dulu sering kali nonton TV, kalau enggak nonton TV, waduh, wis ini jam sekian ini saya harus pulang, saya harus nonton TV. Ya, wah nanti ketinggalan lakone seperti apa, jalan ceritanya seperti apa. Itu makanan kita dulu. Makanan kita dulu, wih kalau dengar gosip, apa, cari tahu sana sini. Itu makanan kita dulu, haleluya. Tapi sekarang makanan saudara, makanan saya ini loh firman. Supaya saudara sehat jiwamu, rohanimu, haleluya. Kalau kita baca hanya dibuka di gereja, kita cuma baca 1-2 ayat di gereja, sepulang diletakkan, entah itu kena apa ya saudaraku, kena air, kena wedang ya, kita nggak peduli. Ini makanan rohani untuk keselamatanmu. Jadi kita harus hidup dalam lingkungan baru. Jangan merasa bosan. Seringkali kita tidak mau makan makanan rohani ini. Kita lebih mencari makanan jasmani. Itu nggak keliru saudara, itu perlu. Tapi makanan rohani ini lebih perlu karena ini untuk keselamatan jiwa. Saudara dan saya hidup itu punya tubuh, kalau saudara tidak punya jiwa, seperti ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa. Kalau saudara hidup punya tubuh nggak ada roh, mati, ya. Jadi ketika kita boleh ada sampai hari ini karena kita punya tubuh, jiwa dan roh. Nah yang kita perlukan bukan hanya makanan tubuh, tapi jiwamu juga perlu makanan. Haleluya, untuk membangkitkan rohmu. Haleluya. Ya, yang keempat, lingkungan baru itu seperti apa? Jadi makanan saudara, makanan saya di lingkungan yang baru harus beda. Dan ini harus kita paksakan. Aku hidup dalam lingkungan baru, aku harus makan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, yang keempat, lingkungan baru itu apa? Hidup dalam perjalanan. Coba kita baca Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalanlah dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tempat di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ya. Ya, gambar ketiga lupa belum ditampilkan. Mereka sedang mencari mana, ya. Pada pagi hari mereka harus mencari mana. Kalau siang sudah hilang mana itu ya. Saudaraku, pagi hari kesempatan terbaik untuk kita membaca firman Tuhan ya. Sebelum otak ini, pikiran ini diisi dengan macam-macam. Pagi hari siapkan waktumu untuk merenungkan firman Allah. Ini orang Israel pagi hari mengambil. Kalau bermalas-malasan, nanti siang aja lah. Aku ambilkan ya, aku ambilkan, nggak bisa. Mereka harus mengambil masing-masing untuk keluarganya. Haleluya. Yang keempat, hidup dalam perjalanan seperti Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap orang Israel, jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi mereka itu sedang dalam perjalanan, saudara, ya. Keluar dari tanah Mesir, mereka terus berjalan menuruti pimpinan tiang awan dan tiang api itu. Ya, kalau tiang awan itu berhenti, mereka pasang kemahnya. Mereka berhenti, tapi begitu tiang awan mulai bergerak untuk berjalan maju, cepat-cepat ringkes. Kalau ada orang di antara orang Israel merasa, aduh, saya baru enak-enakan istirahat kok disuruh jalan lagi. Ya ketinggalan nanti ya. Ya, jadi ketika orang Israel keluar, saudara dipindah ke lingkungan yang baru, kita sedang dalam perjalanan. Perjalanan kemana?
Orang Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, tempat yang disediakan oleh Allah, limpah dengan susu dan madunya, hasil-hasil bumi yang makmur, itu disediakan, tapi mereka harus berjalan ke sana. Nah sekarang saudara, lingkungan saya yang baru, kita ini sedang berjalan kemana? Ke ujung hidup yang kekal. Jangan sampai dalam perjalanan ini kita mulai mikir, aku gak kepingin kok menuju Kanaan, aku mandek di sini aja. Perjalanan orang Israel itu berbagai macam pengalaman yang mereka alami. Ada kekeringan, ada kelaparan, ada musuh. Ada juga tempat-tempat yang indah seperti Elim, ya. Ada 70 pohon korma, ada sumber airnya. Wah, wis nyaman di sini, udah di sini aja dah. Tapi itu bukan Kanaan, saudara. Tuhan memimpin mereka, tujuan Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar, tujuan Tuhan mengeluarkan kita supaya kita masuk Kanaan. Haleluya. Jadi tujuan Tuhan membebaskan saudara dan saya supaya kita itu loh melangkah ke sana, ke ujung yang Tuhan sudah siapkan, kerajaan sorga. Jangan hanya Tuhan terima kasih aku sudah diselamatkan, aku dipelihara, aku hidup aman, damai, sejahtera. Haleluya. Dan itu memang pemeliharaan Allah. Sampai kita lupa bahwa Kanaan, sorga yang disediakan Allah itu harus kita jalan ke sana. Ini perjalanan. Jadi saudaraku, jangan puas. Saudara dilepaskan atau dibebaskan, diberkati, diselamatkan. Tapi berjalanlah ke sana. Apa perjalanan itu? Perubahan hidup dari langkah demi langkah sampai sempurna, sama seperti Bapa sempurna adanya. Jadi kalau kita saat ini sudah nikmat, tidak ingin maju, melangkah rohani kita, aku sudah lama kok ikut Tuhan, aku ngerti kabeh, tapi enggak terlaksana dalam hidupnya. Berhenti, perjalanan kita berhenti. Tapi mari kita maju. Ya, perubahan demi perubahan. Firman Tuhan katakan carang yang berbuah itu dibersihkan oleh Tuhan. Gugurkan daun-daun kering yang ada dalam hidupmu supaya terus berbuah. Ya, dengan membaca firman kita sadar, oh aku masih keliru di sini, oh aku masih kurang di sini, oh aku masih keliru di sini. Tuhan tolong saya. Haleluya. Dan itu akan melangkah menuju kesempurnaan. Itu lingkungan yang baru. Jangan cuma puas aku percaya Yesus selamat, tapi gak ada perubahan hidup, gak ada niat kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk memberikan sesuatu apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Haleluya. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan mau. Kita dalam lingkungan yang baru, ayo kita bertumbuh bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya. Kita terus mendaki, berjalan bersama. Jangan ada yang ketinggalan. Haleluya. Kita bergandeng bersama-sama. Haleluya. Saya terus berdoa bergumul, Tuhan lawat umat-Mu. Berikan kekuatan untuk mengerti firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu dan menyadari segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Itu namanya bertumbuh, berjalan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah ini orang Israel sedang dalam perjalanan. Bagaimana Bapak Ibu orang sedang dalam perjalanan? Ini agak gelap gambarnya, ya. Mereka berjalan nih sampai sini, Bontote, kumpulan orang-orang Israel. Perjalanan itu melelahkan, merepotkan. Tapi kalau kita tidak berjalan, kita tidak sampai pada tujuan. Sampai kapan kita nyaman dengan keadaan rohani kita? Aku puas dengan keadaan rohaniku seperti ini.
Jangan puas dengan keadaan rohanimu saat ini. Bangun, bangkit, berjalan. Haleluya. Dan perjalanan orang Israel ini menuju ke Kanaan. Haleluya. Bahwa hidupmu berjalan menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan bersama dengan Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Iman dan perbuatan seiring, sesuai, berjalan seiring. Haleluya. Jangan sampai kita cuma bisa berkata, aku beriman, tapi tanpa perbuatan. Orang akan bertanya, betulkah kamu punya iman? Sementara perbuatanmu seperti itu. Jadi mari, buktikan imanmu dengan pola hidupmu. Haleluya. Yang keempat, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan? Ya, Tuhan itu ngajarinya pelan, Tuhan itu telaten, ya. Setelah mereka keluar dari Mesir itu tidak langsung diberi 10 hukum. 1 bulan setelah keluar dari Mesir baru mereka mendapat 10 hukum itu. Ya, tanggal 14 bulan 1 mereka keluar dari Mesir, tanggal 15 bulan 2 mereka tiba di Gurun Sin dan Musa naik ke atas gunung, dan itulah saat Musa menerima hukum. Jadi Tuhan itu menuntunnya pelan-pelan. Diberi makan dulu, ya. Kemudian diberi peraturan setelah mereka keluar. Dan setelah itu, setelah berjalan, Tuhan memerintahkan Musa, kamu buat kemah pertemuan, ya, supaya orang Israel bisa berkemah di sekeliling tempat itu. Nah, ini gambarnya di sini nih, saudara. Nah, kemah ini dibuat oleh Musa dan orang Israel seturut dengan aturan perintah Tuhan. Ukurannya, bahannya harus plek seperti peraturan Tuhan. Nah, dari kemah, dari bait suci, dari ini kemah ruang maha suci, dari situ terpancar keluar kemuliaan Allah yang berupa awan kalau siang dan api kalau malam, untuk menerangi orang Israel dan menaungi orang Israel. Nah, setelah Tuhan suruh mereka, maka Tuhan perintahkan kamu beribadah. Jadi Tuhan itu luar biasa mengatur, memimpin pelan tapi pasti. Kalau ada yang tidak mau dalam pimpinan pertama Tuhan, mereka tidak mau melakukan, ya ketinggalan. Ya, yang lain sudah maju, yang lain sudah melangkah lebih baik, lebih banyak. Yang tidak mau ya ketinggalan. Ya, nah saudaraku, lingkungan yang baru akan memotivasi kita bagaimana pola ibadah kita, ya. Pola ibadah kita bukan hanya, oh aku orang Kristen, aku harus ke gereja. Wes pokoknya aku nang gereja. Mbok ngerti, mbok enggak ngerti, mbok melakukan apa enggak melakukan, aku sing penting wes nang gereja. Ini pola ibadah yang lama, tinggalkanlah. Jadi pola ibadah yang baru, saudaraku. Tuhan memerintahkan kamu harus beribadah. Ya, tampilkan gambarnya, saudara. Kita baca Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Silakan. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itu lah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi,
Dan janganlah lama korban dari hari rayaku bermalam sampai pagi. Cukup, ya sampai 18 saja. Ini peraturan ibadah. Bapak Ibu kalau kurang jelas baca lagi di rumah ya, peraturan ibadah seperti apa. Tuhan menetapkan hari-hari raya, ada puasa 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi ya, tarak makanan roti yang tidak beragi, anyep gak enak ya. Tapi itu harus dilakukan 7 hari, kemudian merayakan lagi hari buah bungaran, menuai buah bungaran. Buah bungaran itu buah yang terbaik ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian memperingati hasil ya. Dan dikatakan demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu. Jadi hari raya ibadah ini mereka ketika mengumpulkan hasil, ada hari raya tersendiri yang terbaik dibawa ke rumah Tuhan. Kemudian dikatakan 3 kali setahun orang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, yaitu Tuhan. Jadi mereka enggak ibadah itu saudaraku, kita bukan hanya datang kepada Tuhan berdoa, tapi juga membawa sesuatu. Karena kita mengingat Tuhan, aku bisa sampai hari ini hanya oleh karena Engkau. Dan ini yang Tuhan mau dari hidup umatnya. Kamu keluar, sudah keluar, aku sudah memimpin, aku sudah membela, melindungi, menaungi kamu. Dan sekarang kamu harus ibadah seperti ini. Jangan ada seorang pun datang kepadaku dengan tangan hampa. Karena ingat, aku boleh ada sampai hari ini, Tuhan yang memberkati. Haleluya. Dan ini aturan ibadah. Puji nama Tuhan. Ini Tuhan minta dari orang Israel untuk melakukan hal ini. Nah ini loh lingkungan baru. Sudahkah kita beribadah seturut yang ditetapkan oleh Tuhan? Sudahkah kita masuk dalam lingkungan baru ini? Apakah kita cuma ibadah seperti waktu kita belum kenal Tuhan? Mungkin kita punya cara ibadah lain. Kalau dulu orang tua saya ibadah di kebatinan, ya. Kemudian ada hari-hari tertentu harus ngekum kembang, ada hari-hari tertentu bikin bubur untuk kelahiran anaknya masing-masing. Itu ibadah. Ibadah kami dulu. Haleluya. Tapi sekarang beda. Sekarang ibadah dengan penuh hormat di hadapan Allah, menyembah, memuji dan memberikan sesuatu. Jadi jangan sampai orang Kristen tidak ada puasanya. Ada puasanya saudara di sini. Jangan kamu makan roti tidak beragi selama 7 hari. Ya, kamu harus berpuasa dan beribadah setahun 3 kali. Orang laki-laki harus datang memberikan persembahannya kepada Tuhan, merayakan hari rayanya. Jangan ada yang datang dengan tangan hampa. Ini bagian dari ibadah. Haleluya. Ini lingkungan baru kita. Puji Tuhan. Mari kita hidup dalam lingkungan yang baru dan kita menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan di lingkungan baru Tuhan berjanji untuk apa? Memberi naungan. Haleluya. Ya, coba tampilkan gambarnya. Pak, enggak jelas. Di Zoom enggak bisa, Mbak? Enggak bisa ya? Dibesarkan. Nah, saudaraku, ini bait Allah ya. Kemah pertemuan, kemah tabernakel. Ini ada ruang suci dan ruang maha suci. Nah, ini skemanya di sini, ya. Ruang sucinya itu ada di sini. Kemudian orang Israel bersujud di sini loh, di sekeliling kemah ini. Bahkan mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk berkemah. Ya, ada panji-panji. Kalau kita lihat di sini, ada kemah-kemah di sekeliling kemah tabernakel. Ini kemah-kemah orang Israel dan ini letaknya juga ditentukan oleh Tuhan. Sebelah barat dari kemah suci itu panji-panjinya siapa? Kemahnya siapa? Ada 12 suku Israel di situ mengelilingi kemah suci.
Jadi saudaraku, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh jauh dengan kemah ini, di mana hadirat Allah itu ada. Haleluya. Ini lingkungan baru. Sudahkah saudara membawa hadirat Allah dalam setiap langkah hidupmu? Karena dengan hadirat Allah saudara mampu melakukan, menghadapi segala sesuatu. Karena kita tidak menghadapi sendiri. Kita hidup di lingkungan yang baru, lingkungannya Allah. Dan Allah yang mengambil alih semua persoalan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sadari, setelah pulang dari tempat ini ada lembaran yang dibagikan. Renungkan, baca ulang ya. Renungkan, aku sudah hidup di lingkungan yang baru atau belum? Aku sedang berjalan, bertumbuh imanku, bertambah-tambah perbuatanku sesuai kehendak Tuhan apa enggak? Sudahkah ibadahku ini ibadah yang benar atau enggak? Haleluya. Dan kalau itu yang kita lakukan, Allah akan menaungi hidupmu, Allah akan melindungi hidupmu. Dan Tuhan akan menyatakan, aku akan mengambil alih semua persoalanmu. Segala kekuranganmu, segala apa yang menjadi beban hidupmu, aku mengambil alih. Haleluya. Dan itulah hidup yang membahagiakan kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Sadarlah saudaraku, kita ada di lingkungan yang baru. Izinkan roh Tuhan itu memimpin hidupmu. Hiduplah sesuai dengan peraturannya. Makanlah makanan yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Dan berjalanlah menuju kesempurnaan. Beribadah kepada Tuhan, jangan diabaikan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Dalam naunganmu. Saudaraku, kita berhenti dulu. Perhatikan kalimat ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Adakah ini sebuah doa kerinduanmu? Apakah engkau izinkan roh itu mengalir dalam hidupmu? Bukalah hatimu supaya Roh Kudus itu mengalir dengan deras dalam hidupmu, dan dia akan memimpinmu, dia akan menaungimu, dia akan mengambil alih semua persoalanmu. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan yang ada di depanmu saat ini, Rohmu yang hidup penuhiku. Izinkan dia mengalir dalamku. Itu yang akan membuat jiwamu tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati, Engkau melihat hati yang terbuka. Engkau melihat kehausan kami. di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus
siap dipulihkan Tuhan. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Bukalah hatimu saudara, Buka hati, engkau melihat Tuhan, jamahan melihat hati yang terbuka. berserah penuh. Biar rohmu mengalir dengan deras. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan rohmu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhi kami Tuhan. datang di Dalamku jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. bukalah hatimu saudaraku. Tuhan tidak melihat betapa besar kelemahan kita atau kegagalan kita. Tapi ketika saat ini engkau membuka hati, roh itu akan diberikan, akan mengalir dalam hidupmu. Dan dia yang akan memimpinmu, dia yang akan menaungimu, dia yang akan menguatkanmu, dia yang akan mengambil alih apapun yang sedang kita hadapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia akan memberikan pemulihan, pembaruan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Jangan seorang pun kehilangan waktu bersama Tuhan pada saat ini. Berkatalah, berbicaralah apa yang menjadi kerinduanmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kasihani umat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Izinkan roh itu mengalir dengan deras dalam hidupmu. Kuncinya buka hatimu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah kami umat Tuhan. Barui kami Tuhan, pulihkan kami. Kau ambil alih Amin. seluruh hidupku di
hati kami Tuhan, jamaah ini hati kami Tuhan. berserah Kami haus akan di Engkau. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami hidup ada di lingkungan baru. Kami mau menuruti pimpinan-Mu. Kami mau hidup dalam peraturan-Mu. Kami mau makan makanan yang Engkau sediakan. Kami mau terus melangkah maju menuju tempat yang Engkau sediakan. Tolong kami supaya kami tidak gagal Tuhan, bahwa kami untuk terus beribadah kepadamu dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Engkau Tuhan, Engkau andalan hidup kami. Meteraikan berita firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan Roh-Mu yang akan membawa kami pada pemulihan demi pemulihan sampai kami sempurna sama seperti Engkau. Makasih Tuhan, bekerjalah dalam setiap pribadi, baik yang saat ini datang maupun tidak datang, baik yang mendengarkan Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya berita firman-Mu yang penuh kuasa itu akan mengubah dan memulihkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Ibu Christine yang pada bulan ini tanggal 18 berulang tahun Tuhan. Engkau sudah menambahi umur 1 tahun. Kami mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan, bahkan pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu. Lebih dari itu Tuhan, Kau bawa dan pimpin Ibu Christine untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, tetap setia dan taat kepadamu, bahkan membawa seluruh keluarganya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saudaraku, sebentar kita akan kembali pulang. Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam rumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan berkat-Mu 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, Engkau melawat setiap yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.